Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Titi Nurtanila. Saya dari kelas HK20A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai dinamika negara hukum Indonesia antara Rechtsstaat dan Rule of Law. Negara hukum Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pemakaian Rechtsstaat dan Rule of Law dalam konsep negara ini untuk membedakan sistem hukum civil law yang disebut dengan sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum common law yang disebut Anglo-Saxon. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu latar belakang. Berkaitan dengan berlakunya suatu sistem hukum yang pada umumnya dimaksud untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam persinggungan kehidupan sosial di masyarakat. Dengan begitu, maka keberadaan masyarakat berkaitan erat dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang akan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, hukum dan segala yang melingkupinya menjadi salah satu penentu terciptanya kehidupan yang aman dan bahagia dalam suatu masyarakat. Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada dua kelompok besar, yaitu pertama sistem hukum Eropa kontinental, yaitu civil law system. Kedua, sistem hukum Anglo-Saxon, common law system. Sistem hukum Eropa kontinental yang dianut di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumannya. Sehingga sistem hukum ini disebut juga sistem hukum kodifikasi. Dalam sudut pandang negara hukum, konsep dan pengertian negara hukum adalah konsep Rechtsstaat, Rule of Law. Pertama, konsep Rechtsstaat dan Rule of Law didasarkan pada konsep negara hukum pandangan Plato 427–347 SM, yakni konsep negara yang dipimpin oleh orang bijaksana, yaitu the philosopher, dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak, prefect, guardians, militer, dan teknokrat, auxiliary, guardians, petani dan pedagang, ordinary, people. Setelah ratusan tahun, bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam Rechtsstaat and Rule of Law, yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan. Paham Rechtsstaat berkembang dalam suatu liberalisme dan kapitalisme. Liberalisme dan kapitalisme pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant 1724 sampai dengan 1804 dalam rangka menjabarkan paham laissez-faire, laissez-aller, dan paham negara Rechtsstaat, sehingga kedudukan hukum setiap individu dijamin segala warga negara. Rechtsstaat adalah konsep negara hukum yang berlaku di Eropa kontinental. Unsur Rechtsstaat menurut tema adalah kapasitas hukum persamaan, demokrasi, dan pemerintah yang melayani umum. Adapun konsep Rule of Law adalah konsep negara hukum yang dianut oleh negara Anglo-Saxon. Konsep ini dipelopori oleh Alfredski. Konsep tersebut menekankan 3 tolak ukur atau unsur utama, yaitu supremasi hukum atau supremacy of law. Kedua, persamaan di hadapan hukum atau quality of law. Ketiga, konstitusi yang didasarkan atas hak asasi manusia.
Next, untuk slide selanjutnya yaitu permasalahan. Pertama, bagaimanakah konsep negara hukum Indonesia antara paham Rechtsstaat dan paham rule of law? Kedua, sertakan hubungan negara hukum dengan demokrasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Pertama, konsep negara hukum Indonesia yaitu konsep tentang negara hukum yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan rule of law. Akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintah di Inggris dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat seperti halnya Amerika Serikat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara-negara Anglo-Saxon. Bentuk negara hukum yang dikemukakan di sini tersebut memuat 3 unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum dan dalam setiap kegiatan menyelenggarakan negara. Kemudian, untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Dickie menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Dalam negara hukum, ini terdapat jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Maka untuk mencapai tujuan ini, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah. Tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh campur tangan satu sama lain, sehingga untuk dapat disebut sebagai negara hukum dalam tipe ini harus memiliki 2 unsur, yaitu pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, kedua pemisahan kekuasaan dalam negara. Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut, konsep negara hukum didasarkan pada paham liberal individualistik, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri, yaitu Pancasila. Perbedaan lain terletak pada masalah kedudukan dalam konsep negara hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental diberikan porsi kebebasan individu yang sangat besar. Sedangkan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah, maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya. Hal ini dituangkan dalam Dasar 1945 pada alinea keempat. Kedua, yaitu hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Negara hukum hanyalah suatu ciri dari negara demokrasi. Franz Magnia Suseno menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Dari kelima ciri negara demokrasi tersebut ialah: pertama, negara hukum; kedua, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat; ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, prinsip mayoritas; kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Berdasarkan sejarah perkembangan tumbuhnya negara hukum baik formal maupun material, bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan atas konstitusi. Negara hukum adalah syarat pertama bagi negara demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiarjo dalam Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa demokrasi konstitusional pertama-tama merupakan Rechtsstaat, permusuhan yuridis dari prinsip-prinsip dalam demokrasi konstitusional, dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau rule of law, yaitu negara hukum. Konsep negara hukum erat kaitannya dengan konsep negara demokrasi. Kedua konsep ini saling mengisi dalam merupakan persyaratan dari suatu terhadap yang lainnya.
dalam hubungannya dengan unsur ketertiban, misalnya suatu negara yang berdasarkan demokrasi dan secara paksa sehingga potensial berbenturan dengan hak-hak dasar. Konsep negara demokrasi dan negara rule of law tidak boleh mentoleransi anarki, peperangan, tidak boleh mentoleransi anarki, peperangan, dan kerusuhan. Dengan perkataan lain, bahwa negara demokrasi dan rule of law harus mempromosikan juga unsur-unsur ketertiban dan keadilan pada waktu yang bersamaan. Karena di negara yang bermasyarakatnya sudah maju, keadilan tidak mungkin dicapai tanpa ketertiban. Sedangkan ketertiban akan menjadi kesewenang-wenangan jika dilaksanakan tanpa terpenuhinya unsur keadilan. Sehingga unsur keadilan dan unsur ketertiban sama-sama dambaan masyarakat, sehingga menjadi target utama yang harus dicapai oleh suatu sistem demokrasi dalam rule of law. Baik, untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Negara hukum Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya, baik konsep Lestat maupun konsep rule of law. Negara hukum Indonesia memodifikasi sesuai dengan cita hukum negara. Negara hukum dalam konsep Lestat maupun konsep rule of law, Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara yang menepati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum legal order Indonesia. Negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup yang ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan, negara hukum menjadi unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi tidak terkendali. Dengan demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa adanya sebuah hukum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.